Surah Taubah 60-66 orang munafik kekal di neraka Assalamualaikum jahanam. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya ataupun mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagaimana kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat 60 ini menjelaskan tentang mustahik zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. 61. Dan di antara mereka orang munafik ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Asbabun Nuzul ayat 61. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Naftal bin Al-Haris yang pada suatu hari datang menghadap Rasulullah, duduk dan mendengarkan setiap pembicaraan beliau. Kemudian melalui cara yang menghina Rasul, pembicaraan itu disampaikan Naftal kepada kaum munafik. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. 62. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu, padahal Allah dan Rasulnya lebih pantas mereka untuk mencari keriduannya jika mereka orang mukmin. 63. Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Asbabun Nuzul ayat 62-63. Menurut Qatadah, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang munafik yang berkata, demi Allah, kelompok kita adalah termulia dan terpandang. Andai yang dibawa Muhammad itu benar, ia tetap lebih jelek daripada himar. Seorang muslim mendengar itu dan berkata, demi Allah, perkataan Muhammad adalah benar. Kau yang lebih jelek daripada himar. Hal ini diadukan kepada Rasulullah. Si munafik ditanya Rasul, mengapa kamu mengadukan orang ini? Orang munafik itu menjawab, ia telah main-main dan bersumpah atas nama Allah untuk melaknatku. Muslim berkata, ya Allah, tunjukkanlah siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Hadis riwayat Ibnu Katsir. Penjelasan asbabun nuzul ayat ini adalah ketika orang munafik tersebut mendapat bantahan dari seorang muslim, si munafik tersebut justru mengadukannya kepada Rasulullah dan ia mengatakan bahwa si muslim telah melaknatnya. Lalu si muslim menjawab, ya Allah, tunjukkanlah siapa yang jujur dan siapa yang dusta. 64. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. 65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Asbabun Nuzul ayat 65. Ibnu Umar mengatakan bahwa ketika terjadi perang Tabuk, Abdullah bin Ubay berkata dalam majelis, kami belum pernah seperti para penghafal Al-Quran. Belum pernah ada yang lebih rakus, berdusta, dan pengecut dalam pertempuran daripada mereka. Mendengar itu, seorang menukas, kamu bohong dan munafik. Aku akan melaporkan ini kepada Rasulullah. Mendengar laporan hal tadi, Rasul bertanya kepada Abdullah bin Ubay, apakah pantas kamu mengolok-olok Allah, ayat Al-Quran dan Rasulnya? Abdullah menjawab, hai Rasul, aku hanya bermain-main dan bersenda gurau. Maka itu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. 66. Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengajak golongan yang lain. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Asbabun Nuzul ayat 66. Menurut Ka'ab bin Malik, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Maksa bin Humair yang suatu saat berkata, aku lebih senang jika setiap orang memukulku 100 kali untuk menyelamatkan kita daripada ayat Al-Quran diturunkan kepada kita. Berita ini sampai kepada Rasulullah sehingga mereka datang menghadap beliau untuk mengajukan alasan. Hadis riwayat Abi Hatim. Asbabun nuzul ini menjelaskan bahwa orang munafik lebih senang untuk menerima pukulan 100 kali daripada mendengar ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Demikian ayat-ayat 66
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Taubah 67-78 orang munafik berani bersumpah palsu dan terbiasa kufur. Lanjut pada surat At-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka menenggelamkan tangannya menjadi kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. 68. Allah menjanjikan ataupun mengancam orang-orang yang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. 69. Keadaan kamu, kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. 70. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menjalimi mereka, tetapi mereka sendirilah yang menjalimi diri mereka. 71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Adanan. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. 73. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. 74. Mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya. Sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengajab mereka dengan ajab pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. Asbabun Nuzul ayat 74. Anas bin Malik mengatakan bahwa pada saat Rasulullah berkhutbah, Zaid bin Arqam mendengar seorang munafik berkata, "Jika laki-laki ini Muhammad benar, kita pasti lebih hina daripada keledai." Perkataan itu disampaikan Zaid kepada Rasul, tetapi lelaki munafik ini tidak mau mengakuinya dengan bersumpah atas nama Allah. Oleh sebab itu, Allah menurunkan ayat ini yang menegaskan bahwa sumpah palsu termasuk perbuatan kufur. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. 75. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberi sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. 76. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran. 77. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. 78. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib. Asbabun Nuzul ayat 75 sampai 78. Abu Umamah mengatakan bahwa suatu ketika Sabah bin Hatib berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia memberiku harta berlimpah." Rasul menjawab, "Celaka kamu Salabah. Sesungguhnya harta yang sedikit tetapi disyukuri lebih baik daripada harta banyak tetapi tidak kamu syukuri." Salabah berkata, "Demi Allah, jika Allah memberiku harta berlimpah,
aku pasti akan memenuhi hak atas harta itu. Kemudian atas doa beliau, kambing milik Salabah berkembang biak sangat besar hingga memenuhi dan membuat sempit kota Madinah. Akhirnya ia pindah dan mengungsi peternakan kambingnya jauh dari Madinah. Akibatnya sibuk mengurus peternakannya, ia tidak lagi sholat berjamaah di masjid bersama Rasul dan para sahabat yang lain. Tak lama kemudian turunlah ayat yang mewajibkan seorang muslim yang kaya untuk menunaikan zakatnya. Quran surat At-Taubah ayat 103. Kemudian Rasulullah mengutus 2 orang sahabat kepada Salabah agar membayar zakat. Atas hal itu turunlah keempat ayat ini yang secara tegas mengancam muslim yang ingkar membayar zakat. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Demikian ayat 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.